Halo semuanya, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang laporan praktikum kami tentang percobaan filter lopas digital IRR Butterworth. Saya Ansel Samuel Gaol, dan di sini saya ditemani oleh anggota kelompok saya, yaitu Otniel, Galih, dan juga Yonatan. Nah, adapun tujuan dari percobaan ini ialah untuk memahami cara menghitung nilai koefisien filter IRR, IIR, untuk memahami desain filter lopas digital IR Butterworth, dan memahami cara menghitung sinyal pada filter lopas Butterworth. Yang pertama, dasar teorinya, filter ini didefinisikan sebagai suatu sistem yang respon frekuensinya hanya mengambil nilai yang signifikan dalam range frekuensi tertentu. Berdasarkan panjang deretan respons input filter, terdapat dua filter, yaitu filter IIR dan filter VIR. Nah, karena filter IIR memiliki respons impulsi durasi yang tidak terbatas, sehingga dapat disesuaikan dengan filter analog. Lalu, keuntungan dari teknik ini pada kenyataan pada kuda tabel desain filter analog AFD dan pemetaan secara luas dalam literatur, teknik dasar ini disebut transformasi filter analog to digital. Dalam perencanaan filter lopas digital IIR yang memakai MATLAB ini, kita memakai salah satu metode dari beberapa metode yang ada, yaitu metode transformasi bilinear dengan pendekatan filter analog Butterworth. Nah, langsung saja dilanjutkan oleh anggota saya yang akan mempresentasikan tentang tugas kami dalam praktikum ini. Jadi saya akan menjelaskan mengenai presentasi dari tugas ini, yaitu merancang filter lopas Butterworth untuk memfilter sinyal pada frekuensi 200 Hz. Nah, jadi pertama itu kita akan mencari dulu spesifikasi dari filternya. Nah, kemudian kita akan melakukan langkah desain, yaitu yang pertama kita menentukan frekuensi digital dan melakukan perhitungan terhadap frekuensi digitalnya. Setelah itu, langkah kedua, kita akan melakukan transformasi menuju frekuensi analog menggunakan rumus pre-working. Nah, setelah mendapatkan hasilnya, kita lakukan langkah selanjutnya yaitu menggunakan rumus ORDE. Ketika sudah mendapatkan hasilnya, yaitu di sini hasilnya itu 0,96, kita bulatkan hasilnya menjadi satu n menjadi n sama dengan satu. Nah, setelah mendapatkan hasilnya itu, kita melakukan lagi langkah selanjutnya yaitu menentukan fungsi transfer LPF. Yang pertama untuk orde satu itu setelah kita masukkan hasilnya, terus denormalisasi lagi. Nah, langkah kelima kita ubah HS-nya menjadi HZ, yaitu dengan transformasi bilinear. Dan diperolehlah hasil seperti pada slide tersebut dengan koefisien filter digital B dan juga A yang tertera pada slide-nya. Baik, akan saya jelaskan tentang skripnya dulu ya. Jadi di sini pada skripnya kami memproses tujuan skripnya untuk memproses sinyal yang terdiri dari dua sinusoida dengan frekuensi 200 Hz dan 4000 Hz. Jadi langkah-langkahnya kami inisialisasi dulu parameter dan sinyal inputnya, kemudian kami desain filternya, dan ketiga pengolahan sinyal dan analisisnya, dan kemudian nanti ada visualisasi hasilnya. Jadi ketika pertama-tama kita inisialisasi parameter pentingnya, K1 dan K2 untuk merepresentasikan filter dalam desibel pada frekuensi tertentu. Kemudian di desain filternya kita desain filter low pass menggunakan metode bilinear transform, dan kita tentukan juga frekuensi cut off-nya. Kemudian pada pengolahan sinyal dan analisisnya kami setelah filternya dirancang kita proses sinyal inputnya, kemudian sinyal analognya diubah menjadi sinyal discrete XM, kemudian dilakukan FFT atau phase forward transform.
Untuk visualisasi hasilnya, kita dapatkan plot untuk menganalisis sinyal inputnya dan output serta karakteristik filternya. Nah, plot-plot tersebut bisa dilihat pada gambar, meliputi sinyal input analog dan diskrit, spektrum frekuensi sinyal input dan output. Kemudian ada respon impulse filter dan respon frekuensi filter. Dan plot-plot ini juga memungkinkan kita untuk memvisualisasikan efek filter terhadap sinyal inputnya begitu dan memverifikasi apakah filter telah memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Jadi sedikit kami jelaskan juga pada gambar 817, mungkin boleh di 8.17. Jadi seperti terlihat pada gambar 8.17 dan 8.18, sinyal input mengandung dua komponen frekuensi yakni 200 Hz dan 4000 Hz di sana. Adanya komponen ini menyebabkan distorsi pada sinyal di domain waktu. Dengan menerapkan filter Butterworth OD1 yang dirancang menggunakan transformasi bilinear, komponen ini berhasil diredam secara signifikan. Hasilnya, sinyal output di domain waktu menunjukkan bentuk gelombang sinus murni pada frekuensi 200 Hz dan spektrum frekuensi yang menampilkan puncak pada 200 Hz. Untuk membuktikan efektivitas filter dalam menyeleksi frekuensi. Dari gambar itu juga bisa kita lihat ada dua puncak yang signifikan mengindikasikan bahwa adanya interferensi. Namun setelah difilter, grafik spektrum output hanya menunjukkan satu puncak yang tajam. Dan ini membuktikan keberhasilan filter dalam mereduksi komponen frekuensi yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa yang tadi Butterworth Ordai 1 tuh yang dirancang dengan transformasi bilinear efektif dalam script ini. Gitu. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, kesimpulan dari percobaan dan praktikum yang kita lakukan, itu yang pertama ada filter Butterworth dapat digunakan secara efektif untuk memisahkan komponen sinyal berdasarkan frekuensinya, dengan karakteristik respon magnitudo yang menurun secara monoton setelah frekuensi cut-off. Yang kedua, dalam perencanaan ini, filter low pass Butterworth berhasil meloloskan sinyal 200 Hz dan meredam sinyal 4000 Hz. Hal ini terbukti dari hasil grafik sinyal output yang tidak mengalami distorsi. Yang ketiga, ada transformasi bilinear memungkinkan konversi dari filter analog ke filter digital dengan mempertahankan bentuk karakteristik frekuensinya. Yang keempat, ada meskipun hanya menggunakan orde 1, filter mampu melakukan seleksi sinyal dengan baik karena frekuensi stop band yang cukup jauh dari passband. Mungkin sekian dari presentasi yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang kurang kurang-kurangnya, terima kasih. Oke.